Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai QC, urinalisa dan sedimentasi mengenai pengendalian mutu internal. Next. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Santi Santul Aula, Fadila Ridatul Aisyah, Berliana Jelita Putri, Akila Devri, dan Irintia Soda Zakia. Next. Yang berikutnya ada pendahuluan. Mutu atau kualitas dari pemeriksaan urin dan sedimentasi urin merupakan suatu derajat atau taraf pengukuran guna menyatakan baik atau buruknya hasil pemeriksaan. Mengenai hal tersebut, perlu dilakukan pengendalian mutu atau kualitas dalam suatu pemeriksaan. Pada hal ini adalah pemeriksaan urin dan sedimentasi urin. Pengendalian mutu tersebut berupa pengetahuan penggunaan alat, perlakuan terhadap instrumen pemeriksaan, kalibrasi alat, proses penyimpanan reagen, teknik pemeriksaan, dan K3. Hal yang utama adalah praktikan harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dari setiap tahap pemeriksaan, yaitu tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dari pemeriksaan urin maupun sedimentasi urin. Next. Quality control urinalisa dan sedimentasi urin membahas beberapa subbab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mutu pemeriksaan urinalisa secara makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Yang kedua, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan urin dan sedimentasi urin. Yang ketiga, ada apa saja prosedur quality control dalam alat urin analyzer yang baik dan benar. Next. Yang pertama, bagaimana mutu pemeriksaan urinalisa secara mikroskopis, makroskopis, dan kimiawi. Proses pengendalian mutu pemeriksaan urinalisa terbagi menjadi 3 tahapan yang penting, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kesalahan terbesar disumbangkan oleh tahapan pra-analitik dengan kontribusi 61%, disusul kesalahan analitik 25%, dan pasca-analitik 14%. Dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pra-analitik. Yang kedua tahap analitik, yang ketiga tahap pasca-analitik. Next. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan urin. Yang pertama adalah wadah atau pot urin, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada pipet pasteur, yang keempat ada tabung reaksi, yang kelima ada rak tabung, yang keenam api bunsen, yang ketujuh waterbed, yang kedelapan carik celup, yang kesembilan urin analyzer, yang ke-10 ada mikroskop, dan yang terakhir ada objek glass dan deck glass. Next. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan sedimentasi urin. Yang pertama ada wadah atau pot urin. Yang kedua ada pipet tetes. Yang ketiga pipet pasteur. Yang keempat tabung reaksi. Yang kelima rak tabung. Yang keenam mikroskop. Dan yang terakhir ada objek glass dan deck glass. Baik, selanjutnya, apa saja prosedur quality control dalam alat urin analyzer yang baik dan benar? Quality control pada alat urin analyzer sangat penting karena apabila tidak melalui proses quality control, hasil pemeriksaan akan berpengaruh secara signifikan. Penerapan quality control di laboratorium salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan bahan kontrol sebelum sampel diperiksa. Bahan kontrol yang digunakan telah diketahui nilai kontrolnya, sehingga dapat dilihat apakah hasil pemeriksaan kontrol masuk ke dalam rentang nilai yang sudah ada dari bahan kontrol tersebut, atau tidak menggunakan metode dan alat yang sama. Apabila semua nilai bahan kontrol yang diperiksa masuk dalam nilai kontrol, maka pemeriksaan sampel pasien yang akan dilakukan dapat dipercaya dan hasilnya tepat.
Lalu selanjutnya adalah prosedur quality control urine analyzer yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pra-analitik, di mana pada tahap pra-analitik itu yang pertama disiapkan yaitu reagen kontrol. Yang reagen kontrol ini dibiarkan hingga mencapai suhu ruang selama kurang lebih 15 menit. Lalu kemudian dicek kadaluarsanya dari urine strip test yang ada pada kemasan botol. Lalu kemudian disiapkan urine analyzer untuk pengukuran bahan kontrol dengan menekan menu QC. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu tahap analitik, yaitu dengan cara menghomogenkan reagen urin kontrol dengan cara dikocok. Lalu kemudian dibuka tutupnya dan diteteskan ke setiap bantalan urin strip test. Lalu kemudian diukur kadar bahan kontrolnya dengan urine analyzer sesuai dengan SOP alat yang tercantum dalam buku petunjuk dan hasil dari pemeriksaan dicatat. Lalu kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu post-analitik, yaitu dari data pemeriksaan bahan kontrol tersebut yang telah didapatkan, lalu dilihat ada tidaknya penyimpangan terhadap nilai rujukan reagen kontrol. Dan kemudian dihitung rata-ratanya, dihitung nilai bias, nilai koefisien variasi, standar deviasi, dan kemudian diplotkan dalam grafik Levy-Jennings yang kemudian bisa dilihat dengan metode Westgate Rule. Next. Baik, untuk memperdalam mengenai pemeriksaan QC pada analisa sedimen urin dilakukan penayangan video YouTube sebagai berikut. Urine reagent strip tests, or URSTs, are important for evaluating conditions analytical quality as an internal quality control, IQC, for quantitative tests in clinical chemistry are difficult to perform with these tests because they are semi-quantitative tests with an ordinal scale. Thus, researchers from the Catholic University of Korea attempted to derive appropriate control rules for IQC of URSTs similar to the ones used in clinical chemistry tests. They used IQC data measured with a URST analyzer from 2 to 3 levels of control materials for red blood cells, bilirubin, urobilinogen, ketones, protein, glucose, leukocytes, and pH. In terms of the values of reflectance rate changes, allowable total error between neighboring two grades of URST result and coefficient of variation from each control material were determined. Thereafter, sigma metric values were calculated. Negative grade value in IQC data was considered to be closer to the cutoff values and clinically more important than higher grade. Therefore, control rules for IQC were determined from the data of negative grade control material. All analytes in the control material with negative grade showed sigma metric values above 4, which meets the average performance by industry standards. The derived control rules ranged from 1 2.5 sigma to 1 3.5 sigma. Overall, the researchers were able to establish a statistical method of IQC for URST, although it is a semi-quantitative test with an ordinal scale.
Baik, untuk video selanjutnya adalah penampilan mengenai video tentang akurasi dan juga presisi. Adapun videonya sebagai berikut. Pada suatu ketika, hiduplah seorang penembak ulung yang bernama William. Suatu hari, dirinya dihadapkan oleh sebuah tantangan yang diberikan oleh seorang raja yang semena-mena. William harus menerima tantangan tersebut atau anak sematawayangnya akan dibunuh. Tantangannya ialah menembakkan sebuah apel yang ditaruh tepat di atas kepala anaknya dengan tepat sasaran. Tentunya saja, pada akhir cerita, William berhasil melakukan tantangan tersebut tanpa melukai anaknya. Namun, bagaimana jadinya apabila cerita tersebut memiliki dua versi lainnya? Versi pertama, di malam hari sebelum tantangan tersebut dilaksanakan, sang raja memerintahkan seorang pencuri untuk mencuri busur silang kepercayaan William, sehingga dirinya terpaksa untuk meminjam busur silang milik penduduk desa yang tentunya berbeda dari miliknya. Busur silang milik penduduk desa tersebut tidak memiliki pengaturan yang baik, sehingga setelah digunakan dalam latihan, hasil bidikan William berkisar di bawah sasaran yang seharusnya ia tuju. Untungnya, William menyadari hal tersebut dan berhasil mengatur busur agar dapat membidik dengan tepat sasaran. Anaknya pun berhasil diselamatkan. Versi kedua, William merasa terbebani dengan tantangan tersebut dan mulai meragukan kemampuan menembaknya jauh sebelum tantangan tersebut dilaksanakan. Alhasil, tangannya gemetar dan tidak dapat membidik dengan baik. Dalam bidikannya selama latihan, semua tembakannya membentuk pola yang acak. Terkadang tembakannya tepat sasaran, namun dengan tangan yang gemetar, tidak ada kepastian kapan dirinya akan menembak tepat sasaran. Agar dapat membidik dengan benar, William harus menenangkan dirinya dan mengembalikan keadaannya seperti semula agar bidikannya dapat menyelamatkan anaknya. Inti dari kedua variasi cerita tersebut adalah dua kata yang sering kita anggap sama, yaitu akurasi dan presisi. Padahal, kedua kata tersebut sebenarnya sangat berbeda apabila dilihat melalui kacamata sains. Akurasi merupakan seberapa dekat kita dengan hasil yang kita inginkan. Akurasi dapat meningkat seiring dengan tingginya tingkat kalibrasi pada alat yang digunakan dan frekuensi kita melakukan hal tersebut. Presisi sebaliknya merupakan seberapa konsisten kita mendapatkan hasil sama melalui cara yang sama. Berbeda dari akurasi, presisi tidak memerlukan alat yang khusus. Cerita mengenai busur silang yang dicuri merupakan cerita mengenai presisi tanpa adanya akurasi. Hasil bidikan William selalu salah di tempat yang sama. Cerita mengenai tangan William yang gemetar merupakan cerita mengenai akurasi tanpa adanya presisi. Hasil tembakan William tersebar di sekitar sasaran, tetapi tidak memiliki kepastian kapan dirinya dapat menembak tepat sasaran. Kita mungkin dapat melakukan aktivitas dengan tingkat akurasi dan presisi yang rendah di kehidupan sehari-hari. Namun, para insinyur dan peneliti seringkali memerlukan akurasi pada level mikroskopik dengan tingkat kepastian yang tinggi setiap saat. Begitu pula dengan para pekerja yang bekerja di pabrik dan laboratorium. Mereka dapat meningkatkan presisi mereka dengan alat yang canggih dan prosedur yang ketat. Namun, hal tersebut memakan biaya yang sangat tinggi sehingga mereka harus dapat memutuskan seberapa besar ketidakpastian yang paling dapat diterima untuk setiap pekerjaannya. Tahukah kamu bahwa NASA tidak mengetahui secara pasti di mana tepatnya satelit mereka akan mendarat di planet lain? Memprediksi di mana satelit tersebut akan mendarat membutuhkan perhitungan dengan pengukuran yang tidak dapat selalu memberikan jawaban yang pasti. Simulasi pada komputer menjalankan ribuan skenario pendaratan yang berbeda.
mencampur dan mencocokkan berbagai nilai dari sebuah variabel yang ada. Dengan berbagai pertimbangan dan kemungkinan pendaratan yang dapat terjadi, akhirnya komputer memberikan area pendaratan potensial dalam bentuk elips pendaratan. Di tahun 1976, perkiraan elips pendaratan lander Viking di Mars adalah sebesar 62 kali 174 mil, atau hampir sebesar New Jersey. Dengan berbagai keterbatasan, NASA memilih mengabaikan berbagai lokasi pendaratan yang menarik untuk diteliti, namun berbahaya untuk dilakukan. Sejak saat itu, berbagai informasi baru mengenai atmosfer pada Mars, meningkatkan teknologi pesawat ruang angkasa, dan berbagai simulasi komputer yang lebih canggih dalam menurunkan tingkat ketidakpastian secara drastis. Dalam pendaratan di tahun 2012, elips pendaratan lander Curiosity hanya sepanjang 12 mil dengan lebar 4 mil, 200 kali lebih kecil dibandingkan elips pendaratan lander Viking. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada NASA untuk melakukan eksplorasi menuju berbagai lokasi yang lebih spesifik, seperti Kawah Gel, di mana sebelumnya merupakan tempat yang menarik untuk diteliti namun tidak dapat dicapai. Pada akhirnya, ketika kita bersungguh-sungguh berjuang untuk meningkatkan akurasi, presisi dapat memberikan gambaran pada tingkat kepastian kita hingga tepat sasaran. Dengan terus menanamkan kedua hal tersebut dalam pikiran, kita dapat dengan percaya diri menggapai mimpi untuk melakukan sesuatu yang hampir tidak mungkin menjadi kenyataan di setiap saat. Bukan hal yang tidak mungkin juga loh untuk kamu belajar data science dan menjadi seorang data scientist. Baik, berikut penampilan video dari kelompok kami. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.